Yang terhormat Kak Angel, yang terhormat Kak Nur, yang terhormat Bapak dosen kami, Pak Alfian. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk merancang sebuah sistem manajemen sistem untuk Geraha Keramik, yang dimana kami merancang dari sendirian. Kami beranggotakan 5 orang, Steve, Damar, Veve, Wahyu, dan Rafael. Dan pada start pertama ini, kami akan menjelaskan sisi latar belakang dari company yang kami pilih. Company kami pilih ini adalah Geraha Keramik. Ini sebuah toko bangunan yang ada di Batu, yang mereka ini sudah berdiri sejak tahun 97. Dan mereka ini menjalankan seluruh operasionalnya itu masih secara manual, itu menggunakan buku dan Excel, itu tanpa integrasi dengan apapun. Jadi akibatnya stok fisik ini sering berbeda dengan catatan. Oleh karena itu si owner ini susah untuk take decision, apalagi dia tidak bisa memantau kondisi bisnisnya secara real time. Dan purchase order ke supplier itu hanya dilakukan lewat WhatsApp tanpa rekam jejak terstruktur. Dan di kiri ini kita bisa melihat ada salah satu tapak toko bangunannya dari Geraha Keramik. Dan pada slide 3 ini, adapun alasan kami pilih, kenapa kami memilih Geraha Keramik ini, karena secara profesional itu pencatatan stok, transaksi penjualan, dan laporan keuangan itu dilakukan menggunakan buku dan Microsoft Excel, itu tanpa integrasi sistem. Dan pada kondisi ini itu mempresentasikan tantangan nyata yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia itu dalam era transformasi digital. Dan ternyata terdapat peluang nyata untuk mengimplementasikannya sistem informasi terintegrasi dan teknologi AI ini yang berdampak langsung pada efisiensi buat operasional toko. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengurus Geraha Keramik, kami mengidentifikasi bahwa ada 4 permasalahan utama yang selama ini menghambat operasional toko. Yang pertama, pencatatan masih dilakukan secara manual. Stok dan transaksi pertama-tama dicatat di buku, lalu dipindahkan ke Excel tanpa adanya integrasi sistem sama sekali. Kemudian yang kedua, akibat proses manual tadi, sering terjadi selisih antara stok fisik yang ada di gudang dengan data yang tercatat di administrasi. Kemudian yang ketiga, owner mengalami kesulitan dalam memantau kondisi bisnis secara real time karena data masih tersimpan di file yang terpisah. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan itu masih dihitung ulang secara manual. Ini mengakibatkan sangat rawan terjadinya kesalahan dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Nah, keempat masalah ini yang kemudian menjadi dasar kami dalam merancang solusi sistem. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami merancang Geraha Keramik Intelligent Management System. Ini merupakan sebuah sistem berbasis web yang menghubungkan seluruh aktivitas operasional toko dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem ini kami rancang dengan membagi 3 role pengguna, yaitu pegawai, admin gudang, owner, di mana masing-masing role memiliki hak akses yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya. Kami juga merancang 6 fitur utama dalam sistem ini. Yang pertama adalah manajemen inventory, di mana ini mencakup input, edit, dan hapus item, serta monitoring stok secara real time, beserta notifikasi stok rendah. Yang kedua adalah transaksi penjualan, memungkinkan input dan konfirmasi transaksi dengan riwayat yang lengkap, yang dilengkapi status processing atau complete. Kemudian yang ketiga adalah manajemen supplier dan purchase order. Ini untuk menambah data supplier, membuat purchase order, dan memantau status pengiriman. Yang keempat adalah laporan bisnis, berupa sales report, profit atau loss report, yang dapat diakses langsung oleh owner. Kelima adalah AI Restock Recommendation. Ini merupakan sistem secara otomatis merekomendasikan jumlah restock berdasarkan histori penjualan dan kondisi stok saat ini. Dan yang terakhir adalah AI Anomaly Stock Detection yang mendeteksi ketidaksesuaian stok secara otomatis dan langsung memberitahukan kepada owner melalui notifikasi. Nah, keenam fitur inilah yang menjadi inti dari solusi yang kami tawarkan untuk menjawab permasalahan dari Geraha Keramik.
Oke, jadi di sini saya akan lanjut untuk memperagakan prototipe dari aplikasi Graha Keramik ini. Nah, ini merupakan halaman splash screen-nya, kemudian akan dianimasikan menyambung ke halaman pertama, yaitu halaman select role. Nah, di halaman select role ini, user bisa memilih role sesuai dengan role mereka, yaitu ada 3. Di sini disediakan ada staff, admin, dan juga owner. Jadi kita akan mulai dari staff dulu. Oke, kita continue. Kemudian jika user staff tersebut belum memiliki akun, user bisa klik sign up here. Kemudian user harus membuat nama, email address, dan password, dan juga harus memasukkan konfirmasi password kembali gitu. Oke, masuk. Nah, ini merupakan case yang dimana jika user itu memasukkan password tidak lebih dari 6 karakter atau juga kurang dari 6 karakter. Oke, jika berhasil, user akan kembali ke halaman sign in dan juga akan harus memasukkan akun mereka yang sudah mereka buat tersebut. Nah, ini adalah case jika user salah dalam menginput password atau passwordnya salah gitu. Jika sudah bisa dan sudah benar, klik sign in, kemudian akan masuk ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Nah, di sini pada halaman dashboard khususnya untuk staff ini ditampilkan banyak sekali menu-menu atau grafik ya. Ini merupakan adalah shortcut yang diperlukan staff gitu. Jadi ada level order di sini untuk memantau bagaimana kinerja dari tokonya, dan ada untuk memantau top selling produknya berdasarkan hari ini atau bulan lalu atau itu. Dan user juga bisa langsung melihat di dashboard ini recent sales-nya yang terbaru itu apa saja, dan juga user dari staff ini bisa melihat stok produk yang sedang low gitu. Oke. Di atasnya ini terdapat ya menu profile yang bisa diklik. User juga bisa mengedit profilnya, ganti foto, ganti nama, email, nomor, dan juga address. Langsung di save aja, tinggal di save. Dan juga user bisa mengganti preferensi atau bahasa yang ingin digunakan. Ada 2 pilihan, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian di sini ada notif juga. Ini notifikasi akan masuk ke sini semua. Oke. Selanjutnya, ini karena menu dashboard, selanjutnya kita akan masuk ke menu yang pertama. Mungkin kita ke items dulu ya. Jadi di sini merupakan ada list items yang dijual oleh toko. Jadi bisa dilihat di sini namanya, kategori, stoknya berapa, dan per penjualan itu berapa, apakah per kilo, per sak 40 kilo, apakah per box itu, dan juga tercantum harganya. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh staff, yaitu staff itu bisa memilih item, banyak item, dan kemudian bisa langsung mendelete atau bisa menambahkan ke transaksi dari item yang dipilih tersebut. Jika di delete dia akan hilang, misalkan seperti ini. Nah, itu. Oke, kita balik lagi ke items. Nah, kemudian kita ke langsung saja ke add transaction ya. Jadi di sini transaction staff bisa memilih add transaction, di mana di sini akan lebih detail pemilihan itemnya. Jadi staff itu bisa menambahkan quantity-nya sesuai yang dibutuhkan atau sesuai yang dibeli oleh customer. Misalkan seperti ini contohnya, ada 5, 2, dan seterusnya, dan otomatis akan terhitung di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita bisa, jika setelah kita memilih item yang dibeli oleh customer, kita bisa menambahkan customer name-nya, nama, kemudian alamat, kemudian kita bisa memilih tanggal hari ini atau tanggal saat pemesanan itu terjadi, pembelian itu terjadi. Kita bisa pilih tanggal 13 atau 11 atau 12 atau kita bisa jadi untuk tanggal ini dia sebenarnya sudah secara otomatis menyesuaikan dengan hari yang ada. Jadi misalkan hari ini tanggal 9, dia akan otomatis langsung ke tanggal 9. Oke. Di situ kita langsung ke catatan, kita isi, kemudian kita pilih statusnya. Jadi kita bisa pilih transaksi ini apakah masih proses atau sudah komplit langsung dibayar oleh customer gitu. Nah, kita langsung pilih aja ke processing dulu, kita coba. Nah, di sini adalah detail items yang sudah ditambahkan tadi oleh staff gitu ya, yang dibeli oleh customer. Bisa dicek kembali apakah sudah benar, apakah ada yang masih kurang, dan jika masih kurang, item masih bisa ditambahkan kembali lalu klik add item ini. Kemudian ini adalah total pembayarannya dari seluruh itemnya akan ditotal di sini. Dan jika ada diskon, dia akan otomatis mengalami perubahan harga. Dan di sini diskonnya saya pasang 0% aja ya. Oke, kita save new transaction sukses, dan transaction yang tadi akan otomatis masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu history. Nah, ini dia merupakan transaksi yang tadi. Jadi dia sudah masuk, namanya ini, itemnya ini, dan statusnya masih processing. Nah, ada 2 cara untuk konfirmasi transaksi ini. Kita bisa langsung confirm transaction. Oke, transaksi akan menjadi komplit langsung, atau kita langsung bisa masuk ke detail transaksinya. Kita bisa sekalian cek juga apakah namanya benar, alamatnya, tanggal pemesanan, catatannya,
Nah, jika sudah benar, kita bisa langsung mengganti statusnya menjadi complete, ataupun kita bisa mengganti statusnya menjadi cancel jika terjadi transaksi yang sekiranya dibatalkan gitu. Di sini kita coba complete aja. Kita save new transaction, sukses. Langsung dia menjadi transaction complete ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu supplier, tapi untuk menu supplier ini kita tidak bisa berinteraksi karena menu supplier ini dikhususkan untuk admin gudang gitu ya. Oke, ini kita hanya bisa memantau aja. Oke, next lanjut ke selanjutnya itu kita langsung peragakan role adminnya ya. Oke, kita langsung masuk login, sign in. Oke. Jadi ini dia dashboardnya, kurang lebih sama dashboard admin dengan staff. Dia bisa memantau semuanya gitu. Oke. History juga sama, dia bisa memantau tapi tidak bisa berinteraksi. Items juga begitu, tidak bisa berinteraksi. Jadi admin ini hanya dikhususkan untuk halaman supplier ini. Jadi admin bisa menambahkan supplier, data supplier dan lain-lain. Kemudian juga bisa membuat proses order. Jadi jika toko itu kehabisan stok, disinilah admin gudang itu bisa membuat proses order untuk ke supplier itu. Ini adalah beberapa proses order yang sudah dibuat. Ada yang statusnya berbeda, ada yang complete, ada yang memang masih proses, ada yang di cancel gitu. Ini saya akan memperagakan contoh untuk pembuatannya. Jadi kita bisa choose supplier dari supplier yang sudah ditambahkan tadi. Jadi misalkan contohnya Batu Jaya, kemudian itemnya yang diminta atau dipesan, kemudian kita bisa pilih tanggalnya seperti biasa, kemudian catatan dan juga statusnya. Oke, misalkan statusnya ini kita baru bikin proses ordernya, jadi kita masukin ke processing, dan jika sudah selesai kita bisa langsung ke complete saja, dan jika dibatalkan kita bisa langsung cancel gitu. Kita langsung processing aja dulu ya, kita create order dan otomatis akan masuk proses ordernya ke sini gitu. Dan jika admin gudang ingin mengkonfirmasi proses ordernya apakah sudah selesai atau apakah barangnya sudah datang, dia bisa langsung take action di sini dan juga langsung ganti statusnya menjadi complete seperti staff tadi ya. Oke, itu dia untuk case admin. Ini kita logout dan kita lanjut ke usage terakhir, role terakhir yaitu ke owner. Kita continue, email dan sign in. Oke. Jadi di sini halaman owner cukup berbeda ya. Sini owner mendapatkan ada dashboard lebih di mana owner bisa langsung memantau profitnya berapa, invoice due, total expense dan total payment returns-nya berapa gitu. Dan juga di sini ada notif yang sama ya seperti staff dan admin. Jadi ada notif yang dimana misalkan ada AI yang mendeteksi bahwa ada terjadinya anomalis dan juga ada stok yang sekiranya low gitu. AI itu bisa mendeteksi. Contohnya misalkan ini kan AI detect some anomalis, terus dibuka ini ada AI suggestion-nya bahwa AI menemukan anomalis seperti metal pillar, basic cement dan rounded, yang dimana anomali piece-nya segini dan actual piece-nya harusnya segini gitu. Kita balik. Kemudian owner juga bisa memantau menu-menu yang lainnya seperti history, items dan juga supplier gitu. Oke, kemudian yang khusus di owner ini adalah menu report. Jadi owner bisa melihat laporan keuangan. Dia bisa melihat sales reportnya, laporan penjualan, lapor keuangan, laporan laba rugi gitu. Jadi ini dia sudah ditampilkan semua. Nah, jika owner ingin menggenerate sebuah dokumen laporan keuangan tersebut menjadi PDF atau dalam bentuk dokumen formal, owner bisa langsung klik generate report ini sehingga AI bisa langsung membikinkan laporan keuangannya. Contohnya seperti ini. Oke, untuk sukses berarti file PDF tersebut akan masuk ke file dari owner gitu. Oke, kita klik. Oke, mungkin sekian dari prototype dari Graha Kramik. Graha Kramik memanfaatkan AI dalam dua fitur. Yang pertama ada restock recommendation, yaitu dia menganalisis data penjualan stok dan untuk memberikan rekomendasi pengadaan barang secara otomatis. Yang kedua ada stock anomaly detection, yang tugasnya itu mendeteksi ketidaksesuaian atau perubahan stok yang tidak wajar dan memberikan peringatan kepada owner. Dengan demikian keputusan bisnis dapat diambil secara lebih cepat dan akurat. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan timeline, budget, dan juga resources yang dibutuhkan untuk proyek ini. Proyek GKIMS dirancang untuk selesai dalam 5 bulan, dengan dibagi menjadi 4 fase. Pada fase pertama, di bulan pertama, tim akan fokus terhadap analisis dan desainnya. Tim akan mencari tahu apa saja yang dibutuhkan bisnis, serta mendesain UI UX dengan resolusi tinggi. Masuk ke fase kedua, kami menyiapkan infrastruktur cloud, deployment VPS, sekaligus migrasi data dari sistem lama ke database baru. Fase 3 di bulan ketiga hingga bulan keempat adalah inti pengembangan.
modul inventory, sales engine, dan integrasi AI Analytics dibangun di fase ini. Terakhir, di fase 4, yakni di bulan kelima, tim melakukan testing dengan user, performance testing, dan security hardening sebelum sistem dirilis resmi. Dan target go live itu ada di bulan 6, dengan sistem yang sudah diuji, aman, dan siap untuk digunakan. Selanjutnya yakni budgeting. Proyek ini membutuhkan total investasi sebesar 145 juta yang dibagi menjadi 4 komponen utama. Sebesar 48% atau 70 juta digunakan untuk software development dan juga AI, mencakup modul inventory, sales engine, dan juga AI Analytics. 21% atau 30 juta dialokasikan untuk infrastruktur, seperti setup cloud, deployment VPS, dan juga migrasi data dari sistem lama. 17% atau 25 juta untuk analisis dan juga UI UX design. 14% atau 20 juta digunakan untuk testing, QA, dan juga security audit. Alokasi ini dirancang agar investasi berfokus pada nilai bisnis tertinggi, yakni otomatisasi dan juga kecerdasan sistem. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan investasi ini bisa balik modal? Berdasarkan proyeksi kami, break-even point bisa dicapai dalam kurang dari 1,5 tahun dengan payback period antara 12 hingga 15 bulan. Ini tentunya cukup cepat untuk investasi sistem sebesar ini. Dengan implementasi GKIMS, kami memproyeksikan revenue uplift sebesar 15% dari efisiensi operasional dan deteksi anomali stok berbasis AI. Adapun biaya operasional tahunan diestimasi antara 8 hingga 12 miliar. Dari sisi resources, sistem ini digunakan oleh 3 role pengguna, yakni owner, pegawai, dan juga admin gudang. Berjalan sebagai web app berbasis cloud yang bisa diakses dari desktop. Fitur utama mencakup inventory management, sales and purchase order, hingga AI anomaly detection untuk monitoring stok. Sistem ini tidak mencakup e-commerce atau payment gateway dan hanya fokus penuh dengan operasional internal. 145 juta hari ini untuk operasional yang lebih efisien dan keputusan yang lebih cerdas ke depannya. Manfaat dari GKIMS adalah membantu mengurangi sisi stok, mempermudah pemantauan persediaan secara real time, dan mempercepat proses pelaporan. Selain itu, dashboard dan fitur AI memberikan insight yang sangat mendukung untuk pengambilan keputusan berbasis data, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami GKIMS. Terima kasih atas perhatiannya.